Lalu bagaimana membaca kemungkinan putusan MK atas sengketa hasil Pilpres yang bakal dibacakan Hakim Senin lusa? Dan apakah amicus curiae yang diajukan berbagai pihak bisa jadi bagian pertimbangan hakim? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung untuk saat ini. Ada Todung Mulya Lubis dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud, lalu Denny Indrayana, pengamat hukum tata negara. Kami juga masih menantikan bergabungnya Oto Hasibuan, kuasa hukum Prabowo Gibran, untuk hadir dalam diskusi kami pada kesempatan kali ini. Pak Todung, Mas Denny, selamat sore, apa kabar? Sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir Kabar baik. dalam diskusi kami kali ini. Oke, tampaknya sudah bergabung juga Bang Oto di sini. Bang Oto, halo, selamat sore, Bang. Selamat sore. Oke, terima kasih seluruhnya sudah bersatu. Ada keyakinan dari TPN bahwa permohonan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Kalau bisa dihitung pakai persentase, Pak Todung, seberapa kuat atau seberapa yakin permohonan dari teman-teman TPN ini akan dikabulkan? Saya tidak datang dengan angka, tapi saya sangat optimistis bahwa permohonan akan dikabulkan. Dasarnya apa? Pernyataan Kalau kunci, bukti kunci apa yang mungkin akan dijadikan dasar? Kalau kita melihat ya, pemberitaan di media dan suasana kebatinan di MK ya, dan di sekeliling MK, saya kasih optimisme itu punya alasan yang cukup kuat ya. Memang perdebatan-perdebatan yang kita saksikan selama ini kan selalu mengkonkaskan paradigma yang berbeda. Paradigma yang ya pada satu sisi bicara mengenai judicial activism, pada sisi yang lain bicara mengenai judicial restraint. Pada sisi yang lain bicara mengenai corong keadilan atau corong undang-undang. Nah, dua hal ini akan selalu dipertentangkan. Tapi kalau saya melihat MK ini akan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dalam putusan MK nomor 90. Oleh sebab itu, saya punya optimisme bahwa MK akan melahirkan putusan yang progresif ya, dan responsif terhadap apa yang dia rasakan. Ya. Nah, apalagi kalau kita melihat ya bahwa amicus curiae itu sudah banyak sekali masukan. Memang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim itu hanya 14 atau 16. Sisanya tidak, karena didaftarkan terlambat ya. Tapi paling tidak ini menunjukkan antusiasme dan concern publik ya mengenai apa yang terjadi dengan demokrasi di Indonesia. Dan saya yakin ya ketika Megawati menyampaikan amicus curiae-nya itu, Megawati memberikan satu suntikan energi yang baru, yang positif kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul kembali kepada fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Nah, ini yang saya lihat dan ini yang membuat saya optimis ya untuk tanggal 22 nanti. Oke, pada petitum mana sebetulnya yang diharapkan bisa dikabulkan oleh majelis hakim ini, Pak Todung? Nah, kalau kita kan bicara paling tidak dua hal. Satu, kita meminta diskualifikasi paslon 02 ya, Prabowo dan Gibran. Pada petitum yang lain, kita minta supaya diadakan pemungutan suara ulang. Nah, saya nggak tahu apakah MK akan mendiskualifikasi paslon 02 ya, Prabowo dan Gibran, atau hanya Gibran saja. Saya tidak tahu, saya tidak ingin menjadi paranormal dalam hal ini. Kedua, saya juga tidak tahu apakah ya majelis hakim akan memutuskan pemungutan suara ulang. Nah, ini semua terbuka dan saya hanya punya ya optimisme ya, punya good faith ya bahwa akan terjadi satu putusan yang progresif. Oke, tapi kalau yang Anda pahami, ada banyaknya amicus curiae ini bakal jadi pertimbangan tidak yang bakal kuat untuk bisa mendorong dikabulkannya permohonan dari TPN ini? Ya, MK itu sebetulnya by law ya tidak terikat dengan amicus ya curiae itu. Tapi kan banyak negara, banyak pengalaman termasuk di MK juga, amicus curiae itu dipertimbangkan. Tentu tidak semuanya dipertimbangkan. Tapi paling tidak kalau seorang Megawati menulis amicus curiae dengan sangat bagus ya, dan menurut saya sangat genuine ya, tulus dari hati kecilnya, dari perasaannya sebagai mantan presiden ya, walaupun ditulis sebagai warga negara, pasti itu punya bobot, pasti itu punya kualitas. Dan Megawati sendiri kan punya pengalaman sejarah, pengalaman politik, pengalaman hukum yang sangat kental, sangat kaya, dan menurut saya akan sangat keliru kalau tidak memperhatikan itu. Ya. Memang saudara Oto Hasibuan dia juga ada hadir dalam Zoom ini mengatakan Megawati itu pihak ya partai yang mendukung paslon 03. Wah, partainya iya, tapi dia menulis sebagai warga negara, sebagai pribadi. Karena saya hanya ingin mengatakan satu hal di sini bahwa dalam persidangan kita juga mempersoalkan soal konflik of interest ini. Kami sendiri mempertanyakan semua ahli yang diajukan oleh paslon 02 ya, yang menurut kami bias ya, menurut kami punya kepentingan. Jadi ini saya bisa kembalikan kepada saudara Oto Hasibuan ya, dalam hal semacam ini ya.
Oke, boleh direspon langsung tuh Bang Oto, dibilang saksi-saksinya bias begitu. Ahli, bukan saksi. Ahli, sorry, mohon maaf. Jadi saya kira ya, kalau saya sih berpendapat ya, ini memang semuanya apapun kan ini hak di Mahkamah Konstitusi ini besok yang memutuskan. Hmm. Seperti Pak Tudung tadi bilang bahwa memang kita hanya menyampaikan optimisme kita dan bagaimana analisis hukum kita terhadap kasus ini. Pertama saya bikin dulu analisis hukum saya bahwa kalau ada keinginan untuk mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan nomor 90, saya kira ini agak jauh karena putusan 90 ini telah diuji di dalam perkara-perkara yang kemudian sudah 4 ada putusan yang semuanya tidak ada mempersoalkan lagi putusan yang 90. Nah, kemudian sekiranya kita punya asumsi bahwa ada hakim di antara hakim itu dulunya dissenting opinion ketika membuat putusan nomor 90, maka itu pun tidak bisa lagi menjadi acuan karena putusan nomor 90 setuju atau tidak setuju dia pada waktu itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan lagi karena dia dulu itu tidak setuju, lantas dia bilang saya nggak setuju lagi karena apa? Karena ini bukan putusan pribadi dia, tapi sudah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Oke. Nah, ketiga, bahwa bukti-bukti yang kami ajukan termasuk ahli saya kira sudah paling maksimal ya kita sampaikan dan sudah cukup bisa membuktikan bahwa itu membantah tuduhan-tuduhan dan sampai sekarang kami tidak melihat ada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak 01 maupun 03 yang terbukti di pengadilan. Nah, yang terakhir mengenai amicus curiae dengan Ibu Mega. Saya ini mungkin bisa berbeda pendapat. Tetapi seperti saya sudah ceritakan di berbagai media bahwa bagaimana sebenarnya sungguh-sungguh yang dimaksud dengan amicus curiae ini, maka kalau mungkin dalam perkara yang lain, kalau Ibu Mega mau menjadi ahli, memberikan keterangan sebagai amicus curiae, itu mungkin bisa diterima karena kan memang bahwa dia adalah suatu tokoh. Tapi kemudian perkara ini biar bagaimanapun sulit sekali kita untuk bisa menerima bahwa Bu Mega tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung di dalam perkara ini. Jadi kita tidak boleh berpikir formal karena dia tidak pihak formal sehingga dia tidak punya kepentingan. Nah, amicus curiae ini apapun harus independen, murni total, dia bekerja untuk kepentingan hukum dan keadilan. Kalau merujuk pada petitum yang dikeluarkan oleh 03 berharap didiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran ini dan kemudian PSU, itu gimana menangkapnya? Saya kira akan jauh sekali ya, karena gini, kalau kita kan bicara keadilan, ya kan? Kalau kita bicara keadilan, pasti didahului dengan adanya kepastian hukum untuk dapat keadilan. Nah, sekarang apakah adil menurut kita semua? Kalau sampai kalau itu didiskualifikasi, artinya kan suara daripada masyarakat Indonesia yang jumlahnya 96 juta lebih itu berarti jadi nol kan? Mereka juga bisa marah dong, suara saya kemana katanya. Jadi nggak ada ketidakadilan juga gitu loh. Kalau gara-gara itu lantas diabaikan, dinafikan suara dari 96 masyarakat Indonesia. Itu sangat tidak adil juga. Jadi baik dari segi kepastian hukum maupun dari keadilan adalah tidak tepat kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu. Itu pendapat kami. Oke, Pak Todong meresponnya gimana? Akan sia-sia perolehan 58% yang sudah didapatkan Prabowo Gibran sebelumnya? Kalau PSU, jadi diskualifikasi. Ya memang ini isu utama, isu sentral yang selalu membuat saya dan rekan saya Oto Hasibuan berbeda pendapat. Karena kami berargumentasi bahwa proses yang penuh dengan kecurangan itu menghasilkan output yang juga tidak absah, tidak sah. Ya. Nah, di sini fenomena penggelembungan suara yang juga muncul dalam persidangan-persidangan di MK itu juga mesti anggap ya atau dipertimbangkan sebagai satu hal yang pada dasarnya ya harus mengurangi perolehan suara paslon 02 yang disebut 58% itu. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Saudara Oto tadi, mereka akan dilukai perasaannya karena tidak dihargai suara yang sudah mereka coblos pada tanggal 14 Februari. Tapi juga pada sisi lain, kalau Saudara Oto menempatkan dirinya pada mereka yang merasa ditekan selama ini dalam proses
penentuan pilihan menjelang tanggal 14 Februari. Nah, proses ini apakah melalui politisasi bansos atau intimidasi dan sebagainya. Nah, mereka ini juga akan mesti dihargai. Oke. Jadi hal-hal semacam inilah yang saya kira ya perlu juga kita lihat secara objektif, secara bijaksana, secara arif. Nah, Oke. mungkin tidak semuanya ya, tapi paling tidak ada suatu persentase yang sangat signifikan yang kami pertanyakan ya secara langsung atau tidak langsung dalam permohonan PHPU yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke, ada permohonan nih Mas Denny dari pemohon agar pemilu ulang begitu. Kemungkinannya apakah akan sampai ke sana menurut Anda dari hakim akan mengabulkan itu? Kalau kita baca petitumnya tidak ada ya. Baik paslon 01 maupun 03 itu bicara pemungutan suara ulang dalam hal kalau pasangan calon Gibran, calon wakil presiden itu dinyatakan didiskualifikasi. Itu yang dimintakan oleh pasangan calon nomor 1. Kalau 03 tidak ada permintaan pemungutan suara ulang dengan melibatkan Gibran dan Prabowo, cuman diulang dengan 01 dan 03 kan. Oke. Jadi permintaannya sebenarnya lebih pada diskualifikasi kalau 01. Kalau saya begini, Bapak rekan-rekan ya dan semua pemirsa televisi Kompas TV, perdebatan soal Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kalkulasi itu sudah sejak lama ya. Tidak hanya di pemilu presiden tapi juga pemilu legislatif bahkan pilkada. Dan sebenarnya sudah selesai dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berdebat sesuatu yang menurut saya jangan terlalu sering diulang dan seakan-akan kita tidak tahu jawabannya begitu. Oke. Mahkamah Konstitusi sudah menjawab di berbagai kesempatan dan pada dasarnya mengatakan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya melakukan pendekatan kuantitatif tapi juga kualitatif. Bahwasanya kemudian putusannya semuanya menolak sengketa Pilpres yang dimintakan pemohon itu lebih karena Mahkamah berpandangan tidak cukup bukti untuk mengabulkan permohonan. Jadi permohonan dianggap tidak berdasar. Nah, soal pembuktian ini yang sekarang menjadi isu yang harusnya menjadi titik tekan dan bagaimana pendekatannya pun itu yang harus juga dipertimbangkan. Oke, ini kan prosesnya sudah masuk dalam rapat permusyawaratan hakim ya Mas Denny. Dan Anda sebelumnya juga sempat memperkirakan dan itu sudah dimuat di akun X Anda bahwa ada perkiraan permohonan dari 01 dan 03 ini dikabulkan. Belajar dari pembuktian yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ini, apakah prediksi Anda masih tetap pada apa yang sudah Anda sampaikan di akun X atau mungkin ada hal lain yang bisa jadi pertimbangan bagi majelis hakim? Tapi jawabnya nanti ya Mas ya, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Usai jeda berikut. Mas Denny, Anda sempat memperkirakan permohonan 01 dan 03 ini bakal dikabulkan oleh majelis hakim. Dengan dinamika yang berlaku sampai sekarang, Anda masih merasa yakin dengan perkiraan itu? Saya katakan begini, ada 4 opsi dan kalau mau diulang tentu panjang ya. Tapi singkatnya begini, kalau kita melihat dari putusan 90, ya ada 3 yang sebenarnya dissenting sekarang tersisa kan. Soehartoyo, Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Karena Wahidudinnya sudah pensiun dan digantikan Pak Sesani. Tapi ada peluang sebenarnya mereka dalam posisi yang lebih progresif terkait dengan putusan 90 yang artinya juga bisa sejalan dengan pemikiran diskualifikasi. Karena untuk sejalan dengan pemikiran pasangan calon 1 dan 3, permohonan mereka itu membutuhkan hakim-hakim yang pendekatannya judicial activism, lebih progresif ketimbang konservatif. Nah sekarang itu dengan 3, kalau mau ditambah 1 sudah cukup. Karena pasal 45 ayat 8 Undang-Undang MK mengatakan kalau 8, maka di mana ada 4 dan di situ ada pimpinan rapat yang jadi putusan. Dan kalau kita lihat putusan 90, ya terus saja Soehartoyo dan Saldi Isra adalah pimpinan rapat. Karena mereka posisinya adalah ketua dan wakil ketua. Tapi kalau kita lihat putusan 90 dan setelahnya, putusan 90 diuji materialnya beberapa kali dalam artian ada keinginan untuk merubah putusan 90. Saya dan rekan Zainal Arifin Mohtar menguji formil, MK tidak bisa keluar dari pola pikir atau kerangkeng atau penjara logika putusan 90 dengan alasan final and binding. Padahal
putusan itu jelas-jelas menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi punya problem etika pelanggaran berat yang menyebabkan ketuanya Anwar Usman diberhentikan dari sisi sebagai ketua. Jadi semestinya putusan 90 ya jangan dipertahankan sebagai satu putusan yang cacat begitu. Tapi kan kita melihat MK tidak pernah bisa keluar dari kerangkeng itu. Dan yang terakhir dari semua persoalan, jawaban terhadap putusan Pilpres ini adalah seberapa independen hakim-hakim MK. Saya tidak bisa yakin bahwa saat-saat putusan akan dibuat atau bahkan sebelumnya tidak ada upaya ikhtiar-ikhtiar untuk melakukan intervensi. Putusan 90 sendiri, temuan dari MK dikatakan ada intervensi yang dibiarkan oleh ketua pada saat itu Anwar Usman, dan saya menduga upaya intervensi itu juga dilakukan terhadap putusan yang sangat strategis ini, karena siapa yang menang akan menentukan siapa presiden kita. Karena itu independensi ini kata kuncinya. Kalau mereka independen, mereka negarawan betul, maka kemungkinan untuk menghadirkan keadilan pemilu itu akan lebih terbuka. Dan kalau ternyata mereka lebih mudah diintervensi dengan berbagai alasan, sebagaimana yang terjadi dalam putusan 90, maka akan makin sulit kita untuk berharap seorang negarawan kalau mudah diintervensi. Saya kasih giliran ke Bang Oto kalau begitu. Ini masih dikaitkan lagi akan berjarak dengan keadilan pemilu. Bang Oto, masih dikaitkan lagi soal putusan 90. Gimana tuh? Harus hati-hati di sini. Gimana tuh? Jadi memang seperti saya katakan, karena putusan nomor 90 ini sudah final and binding, nggak mungkin lagi bisa itu diterobos kan. Karena dan dengan alasan bahwa saya dulu nggak setuju, umpamanya gitu, salah satu hakim mengatakan begitu, lantas dia ingin merubah itu lagi nggak bisa. Karena bagaimana sebenarnya bisa, Bang Oto, mohon maaf ya. Nanti saya mungkin bisa jelaskan kenapa bisa. Ya, artinya bagaimanapun kalau dia mau menabrak itu kan berarti kan dia tidak konsisten lagi dengan putusannya. Nah, soal bisa atau tidak kan memang kewenangan Mahkamah Konstitusi soal bisa atau tidak. Tetapi secara teoritis menurut saya itu tidak tepat. Sebab kita juga jangan terlalu biar bagaimanapun kan keadilan memang yang dicapai. Tapi untuk mendapatkan suatu keadilan harus juga mengedepankan juga kepastian hukum. Jadi keadilan itu nggak berdiri sendiri, harus berdasarkan kepastian hukum. Saya boleh nggak jelaskan secara teori kenapa bisa berubah putusan 90? Ya, seperti saya bilang, berubah isi bisa saja tergantung pada kepada Hakim Agung. Tapi secara Hakim teoritis, Konstitusi, Pak Oto. Ya, Hakim Konstitusi. Tetapi maksud saya bahwa kalau itu ditabrak lagi sama dia, itu berarti kepastian hukum kita terganggu. Kalau kepastian hukum terganggu, maka keadilan itu juga akan terganggu. Tahan di situ dulu ya Bang Oto. Saya harus kasih giliran ke Pak Todung kalau begitu. Pak Todung, singkat saja, karena banyak amicus curiae yang diajukan dan memohon agar permohonan dari para pemohon ini dikabulkan, gimana Anda meresponnya? Ada 47 begitu amicus curiae yang ditujukan. Ya, sebetulnya sih kalau dikasihkan waktu lebih lama akan lebih banyak lagi amicus curiae yang dimasukkan ke MK. Ya, buat saya ini kan bukti bahwa ada concern yang sangat legitimate dari warga negara Indonesia yang betul-betul ingin Indonesia yang lebih baik, ingin demokrasi yang lebih fungsional di Indonesia ini. Nah, ini yang menjadi concern mereka, dan menurut saya MK itu tidak hidup dalam satu ruangan hampa. Walaupun mereka diisolasi, mereka pasti akan mendengar ada suara-suara yang concern tentang demokrasi, tentang supremasi hukum, tentang kebenaran konstitusional, dan tentu tidak semuanya akan dipertimbangkan, tapi saya yakin kebijaksanaan dan kearifan dan kenegarawanan hakim-hakim MK itu akan mempertimbangkan itu semua. Jadi saya tetap optimis, tetap membuka hati saya, dan saya akan datang ke MK dengan kepala yang tegak dan berharap kita akan punya putusan yang progresif pada tanggal 22 nanti. Mas Denny, singkat saja, dengan banyaknya amicus curiae itu sebetulnya kalau mau dibandingkan dengan hukum pidana kan sebetulnya pasti akan ada pertimbangan. Tapi kalau untuk hukum tata negara seperti ini, amicus curiae bakal dipertimbangkan cukup besar juga nggak porsinya? Kita ini dalam beberapa hari ini banyak memberikan porsi memperdebatkan seberapa efektif amicus curiae mempengaruhi majelis hakim. Sebenarnya secara teori tidak, itu tidak bisa terlalu mempengaruhi karena dia bukan bagian dari
para pihak. Jadi ya tergantung hakim, betul, bebas sekali hakim. Kalau ada yang merasa cocok mungkin dia ambil, ada yang tidak juga dia tidak bisa dikesampingkan dan seterusnya. Jadi poinnya sebenarnya lagi-lagi kalau ingin dipertimbang mana yang akan paling mempengaruhi dalam kondisi politik hukum Indonesia sekarang, maka saya tadi katakan satu kata kuncinya, independensi dan bertahan dari intervensi. Berangkat dari berbagai situasi politik hukum kita sekarang, intervensi dari status quo kekuasaan itu sangat besar kepada aparat penegak hukum, kepada kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Konstitusi. Di depan kita, putusan 90 itu adalah bentuk intervensi, begitu kata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau kita ingin melihat ada putusan yang adil, maka intervensi itu yang harus dilawan oleh hakim-hakim konstitusi sebagai negarawan. Mereka itu statementship negarawan, bukan partisanship yang bisa disetir-setir dengan kepentingan siapapun. Halnya ada kepentingan negara yang harus dipertahankan. Terakhir, Mas, kalau kita bicara putusan MK, itu final and binding. Tetapi dalam banyak kesempatan MK berubah karena memang kemudian melihat ada alasan konstitusional yang bisa merubah putusannya. Misalnya siapa yang melakukan sengketa pemilu itu berubah dari MK ke MK, kemudian ke MK lagi. Bagaimana apakah pilkada itu rejim pemilu atau rejim yang berbeda, itu berubah. Dan kalau kita lihat komposisi hakim yang sekarang, itu kalau kemudian ada hakim baru, kemungkinan berubahnya juga bisa secara teori. Yang penting adalah masalah intervensi dan independensi itu tadi. Oke. Saya harus potong dulu di situ karena kita akan lanjutkan lagi diskusi untuk kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Todung, Bang Oto, dan juga Mas Teddy sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya.